Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, Kau sungguh indah. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ini nyanyian kekaguman kami akan Tuhan dan Juru Selamat kami yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hidup dalam pengagungan kami kepadamu, hingga Engkau datang kedua kali menjemput gerejamu. Teguhkan oleh kebenaran firman, sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lanjutkan renungan firman Tuhan kita. Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya.
dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi." Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Bapak Ibu, ketika sangkakala pertama sampai yang keenam ditiup, terjadilah penghukuman atas alam semesta. Namun apa yang terjadi ketika sangkakala ketujuh ditiup sungguh berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Pada waktu sangkakala ketujuh ditiup, tidak ada penghukuman yang terjadi. Tetapi para pembaca diarahkan kepada satu sosok pribadi yang maha kuasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh menakjubkan karena terdengar suara-suara nyaring di surga yang memuliakan Yesus Kristus karena pemerintahannya. 24 tua-tua yang duduk di hadapan tahta Allah pun memuji-muji Tuhan Yesus Kristus yang telah memerintah sebagai Raja. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada saya tentang sebuah kisah bagaimana seorang anak Indian menemukan seekor anak anjing hutan yang kehilangan induknya. Induknya mati ditembak pemburu. Lalu seorang anak Indian ini membawa pulang anak anjing ini. Diasuh dan dibesarkan sampai tumbuh besar. Hingga pada satu hari, ketika anak Indian ini berjalan-jalan di hutan, tiba-tiba ada seekor ular berbisa yang sangat besar hendak menyerangnya. Saat ular itu hendak menyerangnya, dengan sigap anjing peliharaannya menyerang ular itu. Lalu terjadi pertarungan yang sangat sengit antara ular dan anjing peliharaan itu. Sampai akhirnya anjing peliharaan itu memenangkan pertarungan itu. Dan pemuda itu berhasil diselamatkan. Anak anjing yang dahulunya lemah, kecil, tak berdaya, sekarang berubah menjadi anjing pelindung yang menjaga dan melindungi anak muda itu. Kisah ini adalah gambaran Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus datang pertama kali, lahir di kandang yang hina sebagai bayi yang tak berdaya, bertumbuh dan melayani, dan akhirnya pun mati di kayu salib seakan-akan tak berdaya. Tetapi Yesus yang sama, yang telah bangkit mengalahkan maut, satu hari kelak akan datang dalam kuasanya sebagai Raja di atas segala raja, untuk mengangkat dan menyelamatkan dan mengaruniakan mahkota untuk setiap kita yang percaya, bertekun, dan setia akan melayani, memerintah bersama Dia sebagai raja-raja, dan Yesus sebagai Raja di atas segala raja.
Selain daripada itu, Yesus datang kedua kali juga datang sebagai hakim bagi dunia ini, yang akan menghukum iblis serta para pengikutnya, yaitu orang-orang yang menolak untuk percaya. Yesus datang ke bumi dengan mata bagikan nyala api untuk memerangi dan menghancurkan antikris, tetapi juga memulai kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini, di mana kita, anak-anaknya yang setia, akan memerintah bersama dalam kehormatan dan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Biarlah firman pagi hari ini meneguhkan iman setiap kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu dan rahmat-Mu. Kembali kami boleh bangun pagi dalam keadaan sehat. Ini anugerah-Mu. Biar hidup kami memuliakan Tuhan. Seperti firman pagi hari ini, semua mata tertuju saat materai ketujuh dibuka, tertuju kepada Yesus Kristus, Sang Maha Agung, Domba Allah yang adalah singa Yehuda, yang telah memenangkan peperangannya, pertarungannya dalam karya keselamatan bagi umat manusia, menaklukkan iblis dan menyelamatkan kami. Kami mau menjadi bagian di dalamnya, di mana kami hidup dalam kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami tahu kami masih ada di dunia dalam pergumulan iman kami. Firman-Mu pagi hari ini meneguhkan kami untuk setia, karena ada pengharapan. Satu hari kelak kami akan menerima mahkota, memerintah bersama dengan Kristus. Hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, untuk kami bangkit di dalam Yesus Kristus. Urapi umat-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu bersemangat menyala-nyala bagi Tuhan. Berdoa secara khusus untuk ibadah menara doa nanti malam, di mana umat-Mu membangun menara doa untuk berseru kepada Tuhan. Malam ini spesial, kesaksian, pujian, penyembahan dari umat-Mu. Kesaksian untuk memuliakan Tuhan, kesaksian akan karya-karya Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan yang membawa kami dalam kemenangan. Kesaksian dari kesembuhan, kesaksian oleh pertolongan daripada Tuhan, kesaksian oleh pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan, kesaksian karena pertumbuhan iman dan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Berkati umat Tuhan semuanya. Lawat umat-Mu dalam hadirat-Mu. Kami saling membangun di dalam Engkau dan memuliakan Engkau. Urapi semua yang ambil bagian pelayanan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Diaken Edi yang memimpin pujian, tim musik, dan saudara-saudara semua yang mengambil bagian dalam kesaksian. Tuhan urapi. Kami mau bersyukur, bersukacita di dalam hadirat Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Sembari menaikkan doa-doa, memohon pertolongan, penyertaan, dan rahmat daripada Tuhan. Demikian doa pagi hari ini. Tuhan menyertai sepanjang hari ini kehidupan umat Tuhan. Pegang tangan kami melangkah bersama dengan Tuhan, buat menjadi berhasil untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat, sampai ketemu nanti sore. Tuhan memberkati. Shalom.